Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam kondisi keadaan yang sehat selalu ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Vivi Aswita Mandalasari dengan NIM A2101900082 dari kelas E pada mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis TIK, Prodi Pendidikan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan perpajakan kelas 11 semester 2, yaitu perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Untuk penjelasan lebih lengkap, simak terus ya teman-teman. Kompetensi dasar atau KD yang kita gunakan yaitu KD 3.7 menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi dan KD 4.7 menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya, materi pembahasan perpajakan yaitu yang pertama, kita akan membahas terkait dengan pengertian pajak. Yang kedua, fungsi, manfaat, dan tarif pajak. Yang ketiga, perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Yang keempat, asas pemungutan pajak. Kelima, jenis-jenis pajak. Keenam, sistem pemungutan pajak di Indonesia. Dan yang ketujuh, objek dan cara pemungutan pajak. Pertama, kita akan membahas terkait dengan pengertian pajak. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih pajak itu? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini ada juga pengertian pajak menurut para ahli. Di sini terdapat dua ahli yaitu yang pertama, menurut Profesor Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum atau undang-undang dan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua, menurut Dr. Suparman Sumahamijaya, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Berikutnya, kita akan membahas terkait dengan fungsi pajak. Apa saja ya fungsi pajak itu? Yang pertama ada fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana kekas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi, pajak itu digunakan untuk membiayai pembangunan, memperluas lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, serta gaji ASN. Fungsi pajak yang selanjutnya yaitu fungsi mengatur atau fungsi reguler. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan juga sosial. Fungsi pajak yang berikutnya yaitu fungsi pemerataan atau fungsi distribution.
Pajak mempunyai fungsi pemerataan, artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan manfaat pajak. Apa saja sih manfaat pajak yang perlu kita ketahui, teman-teman? Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat tentunya sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Beberapa manfaat pajak diantaranya: yang pertama, belanja pegawai meliputi ASN, polisi, TNI. Yang kedua, pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara, irigasi pertanian, pasar, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Yang keempat, memberi subsidi seperti subsidi pupuk, bahan bakar, dan subsidi listrik. Yang kelima, membayar utang negara. Yang keenam, menyediakan fasilitas bantuan beras, kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Yang ketujuh, menciptakan proyek lapangan kerja serta pembinaan dan penyediaan modal bagi usaha kecil dan juga menengah. Nah, jadi di sini teman-teman sudah tahu ya terkait dengan fungsi pajak dan juga manfaat pajak itu sendiri. Mari kita bahas selanjutnya. Tarif pajak. Tarif pajak digunakan untuk menentukan besarnya pajak terutang. Tarif pajak ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, tarif pajak proporsional atau sebanding. Yang kedua, tarif pajak tetap. Yang ketiga, tarif pajak menurun atau degresif. Dan yang keempat, tarif pajak progresif atau naik. Yang pertama, kita bahas dulu tentang tarif pajak proporsional atau sebanding, di mana tarif pajak ini yaitu pengenaan pajaknya tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Yang kedua, tarif pajak tetap, tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besarnya jumlah pajak yang dibayarkan. Yang ketiga, tarif pajak degresif atau menurun adalah tarif yang pengenaannya menurun seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Yang keempat, tarif pajak progresif atau naik adalah tarif pengenaan pajak yang bertambah seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Nah, di sini juga bisa teman-teman lihat terdapat tabel. Di sini ada objek pajak. Nah, di sini objek pajak terdapat pengenaan yaitu sebesar 50 juta, 75 juta, dan juga 100 juta. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat ada tarif pajak tetap. Di sini besarnya jumlah pajak yang dibayarkan sama ya. Bisa lihat pada objek pajak 50 juta, tarif pajaknya yaitu sama sebesar 15 juta. Kemudian pada objek pajak 75 juta, tarifnya juga sama sebesar 15 juta. Kemudian pada objek pajak 100 juta, tarifnya juga sama ya. Jumlahnya yaitu sebesar 15 juta. Nah, selanjutnya pada kolom tarif pajak proporsional, bisa teman-teman lihat pada objek pajak 50 juta, tarifnya yaitu sebesar 10%. Kemudian pada objek pajak 75 juta, tarifnya juga sebesar 10%. Dan juga pada objek pajak 100 juta, tarif proporsionalnya juga sebesar 10%. Di mana tarif proporsional ini pengenaan pajaknya tetap atas berapapun dasar pengenaannya ya. Pada kolom tarif degresif,
Kita lihat. Objek pajak 50 juta, tarifnya yaitu adalah 30%. Pada tarif 75 juta, tarif degresif adalah 20%. Pengenaannya menurun ya. Kemudian pada objek pajak 100 juta, tarif degresif sebesar 10%, mengalami penurunan juga. Selanjutnya pada kolom progresif. Di sini pada objek pajak 50 juta, tarif progresif sebesar 10%. Pada objek pajak 75 juta, tarif progresif sebesar 15%. Dan pada objek pajak 100 juta, tarif progresif naik lagi menjadi 20%. Kita lanjut. Nah, perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya. Yang perlu kita ketahui teman-teman, selain dari adanya pajak ini, ada juga pungutan resmi lainnya yang tidak termasuk atau tidak masuk ke dalam klasifikasi pajak sendiri, yang merupakan sumber penerimaan negara dan juga daerah. Di antaranya ada 4, yaitu yang pertama retribusi, kedua cukai, ketiga biaya masuk, dan yang keempat sumbangan. Untuk retribusi sendiri adalah iuran rakyat yang disetorkan pada kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan orang-orang tertentu. Dari pengertian tersebut, kita bisa simpulkan juga bahwa retribusi itu yang pertama, tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, pembayaran tergantung kemauan si pembayar. Yang ketiga, tidak selalu menggunakan undang-undang. Dan yang keempat, kontraprestasi atau balas jasa langsung dirasakan si pembayar. Contoh, pembayaran listrik, pelanggaran air PDAM, jalan tol, dan lain-lainnya. Nah, kemudian, yang kedua adalah cukai. Cukai ialah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan seperti rokok. Yang ketiga, bea masuk. Ialah bea yang dipungut atas sejumlah barang yang masuk ke daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Sedangkan bea keluar sendiri dikenakan atas barang-barang yang akan keluar dari wilayah pabean Indonesia dengan maksud barang itu akan diekspor. Nah, kemudian yang keempat, sumbangan adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada segolongan orang tertentu. Pengumpulan dana ini dilakukan untuk mencapai satu tujuan dan hasil dari sumbangan tersebut dimasukkan ke dalam kas negara atau daerah. Jadi, pihak yang mendapatkan fasilitas dari sumbangan tersebut hanyalah orang-orang yang terlibat dalam pembayaran sumbangan. Contohnya adalah sumbangan wajib untuk perawatan dan pemeliharaan jalan. Kita lanjut lagi teman-teman. Asas pemungutan pajak. Pemungutan pajak pada dasarnya harus memperhatikan keadilan dan juga keabsahan. Beberapa ahli mengemukakan asas pemungutan pajak di antaranya dari menurut Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal yaitu The Ford Maxims, asas pemungutan pajak sebagai berikut. Yang pertama, asas equality atau asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Yang kedua ada asas certainty atau asas kepastian hukum. Semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Yang ketiga, asas convenience of payment atau asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan.
pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau saat yang paling baik. Misalnya, yaitu di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Dan yang keempat, ada asas efisiensi atau asas efisien atau asas ekonomis. Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Kemudian yang kedua, asas pemungutan pajak menurut W.J. Lengen. Asas pemungutan pajak yang pertama yaitu asas daya pikul. Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. Yang kedua, ada asas manfaat. Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Yang ketiga, asas kesejahteraan. Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, ada asas kesamaan. Dalam kondisi yang mana antar wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama. Yang kelima, ada asas beban. Asas beban ini yaitu pungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya atau serendah-rendahnya jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak. Jenis-jenis pajak. Pajak yang ada di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan 3 hal. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan sasarannya atau objeknya, dan yang ketiga berdasarkan siapa yang memungut. Kita bahas dulu ya teman-teman. Yang pertama yaitu jenis pajak berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh, yaitu pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan pajak kendaraan bermotor. Untuk pajak tidak langsung, yaitu pajak yang harus dibayar pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Contohnya yaitu pajak penjualan, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan juga bea impor. Kita bahas yang kedua, berdasarkan sasarannya atau objeknya, digolongkan menjadi 2 juga, yaitu pajak subjektif dan juga pajak objektif. Untuk pajak subjektif sendiri, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan subjeknya atau orangnya, dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh dari pajak subjektif ini yaitu ada pajak penghasilan dan juga pajak kekayaan. Lanjut untuk pajak objektif sendiri yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, kemudian pajak penjualan barang mewah. Nah, untuk yang ketiga, berdasarkan siapa yang memungut, pajak digolongkan juga menjadi 2, yaitu ada pajak pusat dan juga pajak daerah. Untuk pajak pusat sendiri, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, Dirjen Bea Cukai. Contohnya sendiri untuk pajak pusat yaitu pajak penghasilan, kemudian pajak penjualan barang mewah, kemudian pajak bumi dan bangunan. Untuk pajak daerah sendiri, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota atau kabupaten. Contohnya apa teman-teman? Di sini contohnya ada pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, serta pajak rekor.
teman-teman, kita lanjut penjelasan berikutnya, yaitu sistem pemungutan pajak di Indonesia. Setiap negara memiliki sistem atau cara dalam pemungutan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, pemungutan pajak secara umum itu mengenal 3 sistem, yaitu yang pertama ada Official Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kewenangan pemerintah atau petugas pemungut pajak untuk menghitung dan juga menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak. Nah, perhitungan pajak terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak atau SKP. Contohnya yaitu pajak bumi dan juga bangunan. Yang kedua, Self-Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan dan kewenangan pada wajib pajak untuk menghitung, menentukan besarnya pajak, melaporkan, dan membayarnya sendiri. Pada sistem ini, petugas pajak melakukan pengawasan dan bimbingan pada wajib pajak, selain penegakan hukum. Contohnya yaitu pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPN. Dan yang ketiga, sistem pemungutan pajak yaitu Withholding System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contoh pemotongan pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21. Objek dan cara pengenaan pajak. Yang pertama kita bahas tentang objek pajak dulu. Nah, objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar pengenaan pajak. Berikutnya, terkait dengan cara pengenaan pajak. Nah, cara pengenaan pajak sendiri terdapat 3, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan juga yang ketiga pajak bumi dan bangunan, perdesaan, dan perkotaan. Untuk pajak penghasilan sendiri adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan atau subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Dan yang ketiga, pajak bumi dan bangunan, perdesaan, dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan juga pertambangan. Nah, teman-teman, pada cara pengenaan pajak tadi, yang pertama ada pajak penghasilan. Nah, ternyata pajak penghasilan sendiri terdapat tarif pajak, di mana tarif umum atau tarif PPh ini untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri terdapat dalam pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini terdapat tabel lapisan penghasilan kena pajak dan juga tarif pajak. Kita lihat lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarif pajak sebesar 5%. Di atas 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya yaitu 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya yaitu 25%. Dan di atas 500 juta, tarif pajaknya yaitu sebesar 30%. Yang kedua, untuk pajak pertambahan nilai atau PPN.
Cara untuk menghitung pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu bisa kita lihat PPN sama dengan tarif PPN dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, untuk menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB sendiri, yaitu dengan cara pajak bumi, bangunan, perdesaan, dan perkotaan sama dengan tarif dikalikan NJOP dikurangi dengan NJOP TKP. Wah, tidak terasa ya teman-teman, ternyata kita telah sampai di penghujung materi. Sekian penyampaian saya tentang materi perpajakan kelas 11 semester 2, yaitu perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton serta menyimak video penjelasan materi ini. Semoga dengan adanya penjelasan tadi dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan teman-teman semua ya. Apabila dalam penyampaian saya terdapat kekurangan dan juga kesalahan, saya mohon maaf sebelumnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.